Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Raja Balaputradewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Mengutip dari buku yang bertajuk Sejarah 8 Kerajaan Terbesar di Indonesia, karya Siti Nur Aidah dan tim penerbit KBM Indonesia. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Perlu diketahui bahwa kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan Jawa, sebab relasi raja-rajanya berasal dari Jawa. Kerajaan Buddha ini bahkan sempat menjadi simbol kebesaran Sumatera pada masa lampau. Kebesarannya disebut-sebut dapat mengimbangi kerajaan Majapahit di timur. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Namun, kisah pendirian kerajaan ini merupakan salah satu bagian yang tersulit dipecahkan oleh peneliti, sebab dalam sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antar Raja Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit 682 Masehi menyebutkan nama Dapunta Hyang dan Prasasti Talang Tuo 684 Masehi memperjelasnya menjadi Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Dalam prasasti Kedukan Bukit juga menceritakan bahwa Dapunta Hyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Berdasarkan prasasti kota 686 Masehi di Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka, dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Holling atau Kalingga di Jawa Tengah yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan. Namun, pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Choedes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Sebab para ahli ada yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, kemudian Muara Takus, hingga menyebut kota Jambi. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa struktur genealogis Raja-Raja Sriwijaya banyak terputus dan hanya didukung bukti-bukti yang dianggap kurang kuat.
Berikut ini adalah nama-nama raja kerajaan Sriwijaya yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli setelah masa kekuasaan Dapunta Hyang Srijayanasa. Pada mulanya, penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi, karena Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi dekat pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Perdagangan kemudian menjadi mata pencarian pokok. Perkembangan perdagangan didukung oleh keadaan dan letak Sriwijaya yang strategis. Sriwijaya terletak di persimpangan jalan perdagangan internasional. Para pedagang Cina yang akan ke India singgah dahulu di Sriwijaya. Begitu juga para pedagang dari India yang akan ke Cina. Di Sriwijaya, para pedagang melakukan bongkar muat barang dagangan. Dengan demikian, Sriwijaya semakin ramai dan berkembang menjadi pusat perdagangan. Sriwijaya mulai menguasai perdagangan nasional maupun internasional di kawasan perairan Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Tampilnya Sriwijaya sebagai pusat perdagangan memberikan kemakmuran bagi rakyat dan negara Sriwijaya. Kapal-kapal yang singgah dan melakukan bongkar muat harus membayar pajak. Dalam kegiatan perdagangan, Sriwijaya mengekspor gading, kulit, dan beberapa jenis binatang liar. Sedangkan barang impornya antara lain beras, rempah-rempah, kayu manis, kemenyan, emas, gading, dan binatang. Perkembangan tersebut telah memperkuat kedudukan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Kerajaan maritim adalah kerajaan yang mengandalkan perekonomiannya dari perdagangan dan hasil-hasil laut. Dalam dunia perdagangan, kerajaan Sriwijaya berkembang dengan pesat menjadi kerajaan utama yang mengendalikan dua jalur perdagangan utama antara India dan Cina, yaitu melalui Selat Sunda dari Palembang dan Selat Malaka dari Kedah. Dalam suatu catatan dari pedagang Arab, catatan tersebut menyatakan bahwa luasnya wilayah kerajaan yang begitu besar bahkan membuat kapal tercepat pun tidak mampu untuk bisa berpergian mengelilingi semua pulau-pulau yang menghasilkan kamper, gaharu, cengkih, kayu, cendana, pala, kapulaga, dan cubebs, gading, emas, dan timah kekayaan masing-masing pulau menjadikan kerajaan ini bisa memiliki kekayaan setara dengan raja yang ada di India. Selain membina hubungan perdagangan dengan India dan Cina, Sriwijaya juga didirikan hubungan dagang dengan kerajaan di Jazirah Arab. Terdapat sebuah kemungkinan besar seorang utusan dikirim oleh Maharaja Sri Indrawarman untuk menyampaikan surat perkenalan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Umayyah pada tahun 718 Masehi. Surat tersebut kembali bersama dengan Zanji atau budak wanita dari Zanj sebagai hadiah dari Khalifah untuk Maharaja yang menjadi pertanda baik dibukanya hubungan kerajaan Sriwijaya dengan Kekhalifahan Umayyah. Ini diperkuat dengan adanya berita dari Cina yang menyebutkan tentang seorang yang bernama Shilid Opamo atau Sri Indrawarman, Maharaja dari Shilivoshi pada tahun 724 mengirimkan hadiah kepada Kaisar berupa Zengci atau Cina ejaan bahasa Arab Zanji. Sriwijaya mendominasi kekuatan ekonomi dan politik di kawasan tersebut hingga berakhirnya pada abad ke-13. Selain kondisi perekonomiannya yang sangat baik, kerajaan Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas. Daerah-daerah kekuasaannya antara lain Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, Semenanjung Melayu, dan hampir seluruh perairan Nusantara. Sehingga tidak heran jika kerajaan Sriwijaya memiliki peninggalan yang amat banyak dan tersebar luas di beberapa daerah. Peninggalan tersebut berupa prasasti-prasasti yang kebanyakan berisi mengenai kutukan yang pada saat itu ditujukan pada orang-orang yang tidak taat kepada raja, dan ada juga berupa candi. 1. Ada prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Palembang pada 29 November 1920. Angka tahun 683 Masehi ini ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti Kedukan Bukit berisi tentang berdirinya kerajaan Sriwijaya dan raja pertamanya yang bernama Sri Jayanagara, yang dimana ia melakukan perjalanan suci menggunakan perahu bersama 20.000 tentaranya. Kedua, ada prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka bagian barat oleh J.K. van der Meulen pada 1892. Isi prasasti ini menceritakan tentang kutukan bagi orang yang berani melanggar titah dari Raja Sriwijaya. Ketiga, ada prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo berisi tentang dua dedikasi yang menceritakan aliran Buddha yang dipakai pada masa Sriwijaya, yaitu Mahayana. Selain itu, prasasti yang memiliki 14 baris kalimat ini menceritakan tentang pembangunan taman oleh Sri Jayanasa yang dibuat untuk rakyatnya pada abad ke-7.
Keempat, ada prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Isinya menyebutkan tentang kutukan untuk mereka yang berbuat jahat di Kedutaan Sriwijaya. 5. Ada prasasti Palas Pasemah. Prasasti Palas Pasemah ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan. Peninggalan kerajaan Sriwijaya ini ditulis dalam 13 baris dan berhuruf Pallawa dengan bahasa Melayu kuno. Isi prasasti ini hampir sama dengan beberapa prasasti peninggalan Sriwijaya lainnya yang ditemukan di Lampung, yaitu tentang kutukan bagi mereka yang tidak patuh kepada penguasa kerajaan Sriwijaya. Keenam, ada prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ditemukan di desa Karangberahi, Marangin, Jambi pada 1904. Isinya menjelaskan tentang kutukan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dan tidak setia dengan raja kerajaan Sriwijaya. 7. Ada prasasti Hujung Langit. Prasasti Hujung Langit atau prasasti Bawang ditemukan di desa Haur Kuning, Lampung. Meski sebagian besar tulisannya sudah sangat aus, prasasti berangkat tahun 997 Masehi ini berkaitan dengan penetapan suatu daerah menjadi sima, daerah pertikan, seperti pada prasasti-prasasti yang ada di zaman Hindu sampai dengan Buddha. Kedelapan, ada prasasti Ligor. Prasasti Ligor ditemukan di Thailand bagian selatan oleh Nakhon Si Thammarat. Prasasti ini menceritakan tentang Raja Sriwijaya yang merupakan raja dari semua raja di dunia yang mendirikan Tri Samaya Saitya untuk Karaja. 9. Ada prasasti Leiden. Prasasti ini ditulis pada lempengan tembaga dalam bahasa Sanskerta serta Tamil. Isi prasasti yang disimpan di Museum Belanda ini menceritakan tentang hubungan baik dari dinasti Chola dengan dinasti Shailendra dari Sriwijaya. Yang ke-10, ada Candi Muara Takus. Candi Muara Takus adalah sebuah situs candi Buddha yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Situs ini berjarak kurang lebih 135 km dari kota Pekanbaru. Situs Candi Muara Takus dikelilingi oleh tembok berukuran 74 x 74 meter yang terbuat dari batu putih dengan tinggi tembok kurang lebih 80 cm. Di luar arealnya, terdapat pula tembok tanah berukuran 1,5 x 1,5 km mengelilingi kompleks ini sampai ke pinggir sungai Kampar Dana. Di dalam kompleks ini terdapat beberapa bangunan candi yang disebut dengan Candi Sulung atau Tua, Candi Bungsu, Mahligai Stupa, dan Palangkat. Para pakar purbakala belum dapat menentukan secara pasti kapan situs candi ini didirikan. Ada yang mengatakan abad ke-4, ada yang mengatakan abad ke-7, abad ke-9, bahkan ada yang mengatakan pada abad ke-11. Namun, candi ini dianggap telah ada pada zaman keemasan Sriwijaya. Sehingga beberapa sejarawan menganggap kawasan ini merupakan salah satu pusat pemerintahan dari kerajaan Sriwijaya.